Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net dengan hostnya saya sendiri, Yodhya Antariksa. Ya. Jadi kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat komprehensif ya, tentang Essential of HR Management atau The Fundamentals of HR Management. Prinsip-prinsip dasar mengenai manajemen SDM. Ya. Tema video kali ini yang akan kita pelajari bersama dalam rangkaian video kedepannya itu akan bicara mengenai semua fungsi dalam HR Management atau manajemen SDM secara komprehensif. Ya. Ini merupakan satu fondasi. Ya. Kalau Anda bekerja di Departemen HRD, atau Anda akan bekerja sebagai seorang staf, atau sebagai seorang asmen, atau bahkan sebagai seorang manajer di bidang HRD, di bidang manajemen SDM, dan ilmu Anda mengenai manajemen SDM mungkin belum begitu komprehensif, maka video ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban tuntas tentang bagaimana memahami ilmu manajemen SDM secara lengkap, secara komprehensif. Nah, mari coba kita lihat ya agendanya ya, di dalam slide di depan Anda ini saya cantumkan agendanya ya. Jadi seperti yang Anda lihat di situ, kita pertama kali akan bicara mengenai overview HR Management. Setelah itu kita akan bergerak bicara mengenai perencanaan SDM atau HR Planning dan Recruitment, yaitu fungsi pertama. Kemudian setelah itu kita akan bicara mengenai Employee Selections, ya, seleksi dan rekrutmen. Kemudian setelah diseleksi kita akan bicara mengenai bagaimana train and develop your people, ya, training and development. Setelah di-train, setelah di-develop, kita biarkan mereka untuk kerja, perform atau tidak, kita evaluasi dengan performance management. Dan kalau performance manajemennya bagus, kita akan upgrade, kita akan promosikan, dan itu kita bahas dalam dunia career management. Itulah 6 tema yang akan kita pelajari dalam rangkaian video-video online ke depan ini. Ya. Nah, mari langsung saja kita buka di halaman berikutnya ya, Human Resource Management and Overview. Ya, di halaman berikutnya bisa Anda langsung lihat ya, HR Management Cycle. Ya, saya tampilkan di depan Anda ini. Jadi siklus manajemen SDM itu seperti itu ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama adalah rekrutmen, ya, diseleksi, direkrut, the best people. Ya, ini kunci nih mas. Kalau Anda salah merekrut orang, selamanya Anda akan kedodoran. Ya. Itulah kenapa di Google atau di Microsoft itu proses seleksi itu sangat ketat. Karena mereka percaya inilah sebenarnya kunci dari kemajuan bisnis. Ketika Anda salah merekrut orang, biasanya Anda akan terlanjur dan orang itu bisa bertahan sampai puluhan tahun ya. Bisa 10 tahun, 15 tahun. Dan kadang-kadang Anda tidak punya keberanian untuk melakukan PHK atau pemecatan kepada orang yang tidak perform ya. Di Indonesia masih sangat jarang ya perusahaan-perusahaan yang berani untuk memecat orang. Apalagi kalau Anda PNS ya. Hampir tidak mungkin Anda dipecat kecuali melakukan tindakan kriminalitas. Padahal kalau Anda kerja tidak perform, itu sebenarnya juga merupakan quote-unquote sebuah sabotase ya, terhadap kinerja bisnis ya. Nah, setelah direkrut, diseleksi, kandidatnya hebat, Anda kemudian training and development fase berikutnya ya, di-train, di-develop secara berkelanjutan, tidak hanya training hit and run gitu ya. Kalau bisa Anda punya training kurikulum yang komprehensif, training plan yang sistematis, sehingga Anda bisa mendidik orang secara berkelanjutan. Anda punya istilahnya corporate university, ya, universitas perusahaan. Ya, sekarang banyak perusahaan punya corporate university. Istilah lainnya training center ya, learning center gitu ya. Nah, setelah di training, di develop, kemudian ya Anda evaluasi kinerjanya melalui proses performance management. Kita bidik kinerjanya dari 2 elemen, dari 2 aspek. Aspek kompetensinya kita bidik, kita evaluasi, kita review kompetensinya, karakter perilakunya, ya, soft skills-nya. Aspek yang kedua yang tidak kalah penting, kita kemudian juga mengevaluasi hasil kerjanya yang biasanya diterjemahkan dalam serangkaian Key Performance Indicators. Jadi kalau bisa setiap posisi itu sudah punya KPI, ya, Key Performance Indicators yang terukur. Kenapa? Karena you cannot manage what you cannot measure. Kalau Anda punya karyawan 500 atau 1000 atau bahkan 2000, Anda tidak punya KPI-nya ya agak sulit ya mengelola ribuan karyawan itu.
Because you cannot manage what you cannot measure. Apa yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikelola. Ya, jadi Anda harus mendesain KPI sebagai bagian dari performance management ini. Nah, kemudian setelah performance management, Anda akan belajar mengenai reward and management, ya, reward management, ya. Kemudian setelah itu kita akan bicara mengenai fungsi berikutnya setelah reward management adalah career management atau career planning, ya. Jadi itu sebenarnya fungsi atau siklus dari manajemen SDM secara komprehensif, mulai dari rekrutmen, training, performance management, reward management, dan career management. Itu harus dikendalikan dengan seksama. Nah, di dalam slide berikutnya Anda bisa lihat ini, ya. Coba Anda lihat. Dalam slide berikutnya ini Anda lihat itu ya, semua fungsi SDM itu mestinya dibangun berdasarkan strategi SDM atau HR strategi. Anda harus punya HR strategi ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. HR strategi yang dibangun dari mana? Strategi pengembangan SDM-nya atau HR strateginya dibangun dari mana? Ya dari bisnis strategi. Jadi strategi corporate bisnis perusahaan Anda merupakan masukan atau merupakan input bagi Anda untuk mendevelop HR strategi. Ya. Nah, kadang-kadang banyak perusahaan yang tidak punya HR strategi. Ya, bahkan kemudian HR strateginya juga disconnect dengan bisnis strategi. Itu kan tidak connect mas ya. Jadi disconnect ya, tidak nyambung cek ya. Jaga sembung naik ojek ya, tidak nyambung cek gitu ya. Jadi idealnya ketika Anda membangun HR strategi itu dibangun dari bisnis strategi. Kenapa? Karena strategi pengembangan SDM bisa berubah total kalau bisnis strateginya berubah. Contoh realnya misalnya Telkom gitu ya. Beberapa puluh tahun yang lalu mereka bisnisnya adalah telepon tetap di rumah mas ya. Telepon kabel pakai tembaga ya. Sekarang zaman hari gini gitu ya. Mungkin sudah sangat jarang orang pakai telepon rumah ya. Semua pakai handphone. Pakainya BTS. Ya. Itu kan kompetensinya berbeda mas. Antara kompetensi SDM untuk jaringan kabel tembaga dengan sekarang jaringan telco yang pakai BTS atau bahkan pakai fiber optik. Dan ke depan kemudian bisnisnya juga berubah lagi menjadi fokus ke lebih bisnis digital. Misalnya Indosat baru-baru ini melakukan rebranding ya menjadi Indosat Ooredoo. Dari bisnis telco mau menjadi bisnis digital. Itu kan strateginya berubah cukup signifikan mas. Ya mbak-mbak ya. Otomatis orang-orang di dalamnya juga harus berubah. Yang tadinya hanya ngurusin bisnis telco, telekomunikasi sekarang harus fokus bisnis digital. Itu kan kompetensinya berbeda. Nah, perubahan strategi seperti itu, contohnya, itu harus diakomodasi oleh orang-orang HR, oleh orang-orang SDM. Mereka langsung dengan sigap melakukan pengembangan-pengembangan SDM yang dibutuhkan. Ya, ini dalam hal ini adalah SDM-SDM yang fasih, menguasai industri digital, kreatif digital gitu, Mas. Itu kan dua dunia yang berbeda, Mas. Jadi seperti itu, ya, Bapak, Ibu-ibu ya. Atau sama misalnya bisnis Anda, perusahaan Anda mau ekspansi. Seringkali saya menemui klien saya ekspansinya terlambat. Kenapa? Karena kita orang-orang SDM-nya menyiapkan orangnya kurang cepat. Ya, misalnya kita butuh 100 orang baru. Ya, nah itu orang SDM-nya bagian rekrutmennya harus sigap menyiapkan 100 karyawan baru untuk mengisi berbagai cabang baru misalnya. Ya. Jadi orang-orang SDM juga harus familiar dengan bisnis strategi supaya Anda bisa mendesain HR strategi yang mendorong atau mendukung pencapaian bisnis strategi. Ya, sehingga harapannya bisnis resultnya menjadi maknyus, menjadi cetar membahana, cemerlang, tidak nyungsep mas ya, bisnis resultnya. Jadi seperti itu mas ya, overview mengenai bagaimana HR strategi dibangun berdasarkan bisnis strategi. Ya. Nah, nanti dalam slide-slide berikutnya, dalam video-video berikutnya, kita akan bicara mengenai fungsi-fungsi SDM yang tadi sudah saya sampaikan dengan lebih detail. Sampai jumpa dalam video online berikutnya.